Halo anak-anak, apa kabarnya kalian? Masih tetap semangat kan belajarnya? Semoga kalian masih tetap semangat ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ayo, kalian masih ingat nggak tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan? Kalau yang sudah lupa, kalian boleh membuka kembali catatan kalian tentang materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kenapa sih Ibu minta kalian untuk mengingat kembali penjumlahan dan pengurangan pecahan? Karena materi yang akan kita bahas hari ini masih ada hubungannya dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira apa sih yang mau kita bahas hari ini? Nah, sebelum Ibu menjawab, Ibu akan memberikan 2 buah gambar. Gambar pertama, ada seorang ibu dengan anak perempuannya. Gambar kedua, ada seorang bapak dengan anak laki-lakinya. Pada gambar pertama, terjadi percakapan. Ibu berkata kepada anaknya Neva, "Neva, ibu minta tolong belikan gula 21/4 kilo dan tepung 31/2 kilo di warung ya." Lalu Neva menjawab, "Oke ibu." Lalu di gambar yang kedua, seorang bapak berkata kepada anaknya, "Bayu, Bapak minta tolong dibelikan bambu yang panjangnya 1,3/4 meter, 3,3/8 meter, dan 5,5/6 meter ya." Lalu Bayu menjawab, "Siap Pak." Nah, dari dua percakapan ini, kira-kira ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Hari ini, kita akan belajar tentang soal cerita penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui pemecahan masalah, siswa akan selalu menghadapi masalah-masalah melalui berbagai bentuk soal. Yang kedua, melalui pemecahan masalah akan membiasakan siswa untuk teliti menggunakan logika dan jujur dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melalui pemecahan masalah, siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan benar sekalipun cara penyelesaian yang digunakan berbeda-beda. Penyelesaian soal yang dilakukan siswa akan menggambarkan sejauh mana siswa mampu berpikir, menganalisis, mengolah, dan mampu memecahkan masalah secara sistematis. Nah, di sini Ibu akan memberikan 2 contoh soal cerita. Contoh yang pertama, Ibu membeli 1,1/2 kg telur dan 2,1/4 kg tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan Ibu? Nah, untuk menjawab soal cerita ini, ada beberapa hal yang perlu kita ingat, yaitu yang pertama, kita akan menuliskan diketahui, ditanya, kalimat matematika, dan kata jadi. Yang kedua, kita harus mengetahui operasi hitung apa yang dipakai untuk mengerjakan soal cerita tersebut. Apakah penjumlahan atau pengurangan? Nah, bagaimana kita bisa mengetahui operasi hitung apa yang akan kita pakai? Kita akan melihatnya dari kata tanyanya, dari pertanyaannya. Berapa kilogram seluruh belanjaan Ibu? Nah, di sini ada kata kuncinya, yaitu seluruh. Seluruh itu berarti semua, kata lainnya. Kalau semua, berarti kita menjumlahkan semua belanjaan Ibu. Berarti kita menggunakan operasi hitung penjumlahan. Nah, kita lihat di sini, kita tuliskan dulu diketahui. Diketahui tidak sama dengan menuliskan soal ceritanya. Diketahui adalah kita menuliskan hal-hal penting yang akan dipakai dalam mengerjakan soal ceritanya. Nah, di sini ada 2 poin yang akan kita tuliskan di bagian diketahui. Yang pertama, Ibu membeli telur sebanyak 1,1/2 kg.
Yang kedua, ibu membeli tepung sebanyak 2/1/4 kilogram. Kemudian kita tuliskan yang ditanya. Menuliskan ditanya itu tidak perlu menggunakan kata tanya. Ya, jadi yang ditanya adalah jumlah seluruh belanja ibu. Nah, kemudian kita menjawab dengan kalimat matematikanya. Karena tadi kita sudah menentukan bahwa seluruh tadi merupakan kata kunci untuk operasi hitung penjumlahan. Maka pecahan campuran yang tadi sudah dituliskan di bagian diketahui itu akan kita jumlahkan. 1/2 ditambah 2/4. Nah, untuk mengerjakan pecahan campuran, kita harus mengingat bahwa harus kita ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Maka di sini kita ubah terlebih dahulu, 1/2 kita ubah menjadi 3/2, 2/1/4 kita ubah menjadi 9/4. Lalu langkah berikutnya adalah kita menyamakan KPK-nya. 2 dan 4 KPK-nya adalah 4. Lalu kita hitung 4 dibagi 2, yaitu 2, kemudian dikali dengan 3, hasilnya 6. 4 dibagi 41, dikalikan dengan 9, hasilnya 9. Maka 6 ditambah 9 sama dengan 15/4. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita harus mengubahnya ke pecahan campuran menjadi 3/4 kilogram. Maka terakhir kita akan menuliskan jadinya. Jadi jumlah seluruh belanja ibu adalah 3/4 kilogram. Contoh yang kedua, persediaan gula ibu 2/1/4 kilogram. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue 1/1/5 kilogram. Berapa kilogram sisa gula yang dimiliki ibu? Nah, sebelum kita menjawab, kita harus mencari tahu dulu kata kuncinya apa untuk menentukan operasi hitung yang akan dipakai. Kalau kita lihat di sini, berapa kilogram sisa? Kalau sisa itu biasanya kata kunci untuk operasi hitung apa ya? Ya, sisa biasanya merupakan kata kunci dari operasi hitung pengurangan. Karena di sini dikatakan digunakan. Berarti kalau digunakan berarti kan berkurang, ya kan? Maka operasi hitung yang akan kita pakai adalah pengurangan. Maka di sini kita tuliskan dulu diketahuinya. Gula ibu ada 2/1/4 kg. Kemudian untuk membuat kue 1/1/5 kg. Yang ditanya adalah sisa gula ibu. Nah, karena tadi operasi hitungnya pengurangan, maka nanti 2/1/4 dikurang 1/1/5. Kita ubah ke pecahan biasa menjadi 9/4 dikurang 6/5. Lalu kita akan mencari KPK-nya, yaitu 20. Setelah itu, kita akan membagi 20 dengan 4, yaitu 5. 5 dikali 9, 45. 20 dibagi 5, 4. 4 dibagi 6, 24. Setelah itu kita kurangkan dan mendapatkan 21/20. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus kita ubah menjadi pecahan campuran. Menjadi 1/20 kg. Terakhir kita tuliskan, jadi sisa gula ibu adalah 1/20 kg. Sudah jelas belum? Semoga penjelasan ibu bermanfaat ya. Sekian dari ibu. Sampai jumpa.